Bapak mah jualan ya Pak? Iya, yang penting dapat. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat di akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Belajar tarikh nih, untuk pembahasan yang kedua. Yang pertama di pertemuan sebelumnya membahas tentang mukjizat sebelum lahirnya Rasulullah, pada saat lahirnya Rasulullah, dan sesaat sesudah lahirnya Rasulullah, dan beberapa kejadian fi hadithi syakki sodri ini, tentang dibelahnya dada Rasulullah dan dibersihkannya hati beliau, yang mana di sini merupakan fase-fase terbaik dari Rasulullah. Pada pagi hari ini memulai di dalam kitab Muqaddimah Asyarih, jadi muqaddimah dari pensyarah tarikh, ya, semakin menguatkan tujuan kita dalam belajar dan mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini musannaf memulai Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu fi kitabi wa itu sahaba ila an qol bada'tu bil basmalah. Jadi beliau menyampaikan saya memulai dengan ucapan basmalah. Di dalam kitab ini untuk nazom memang biasanya dimulai dengan hamdalah dan sholawat di dalam Bara'atul Istihlal. Tetapi karena Syekh Muhammad Ba'atiyah mensyarah nazom, maka beliau memulai dengan basmalah dan baru kemudian dimulai dengan hamdalah. Sekalipun pada nazom aslinya itu dimulai dengan bacaan sholawat dan hamdalah sebagaimana nazom-nazom yang lain. Di sini beliau menyampaikan wa nuzuluhu munajjaman ala hasabil hawadis, bahwasanya Al-Qur'an itu, dan setelah beliau menyampaikan pembukaan ya dengan basmalah, alhamdulillah, kemudian sholawat, kemudian beliau menyampaikan dan turunnya Al-Quran itu ala hasabil hawadis, menurut kejadian-kejadian secara berurutan. Jadi Al-Quran turun itu karena ada beberapa sebab, karena ada turunnya Al-Quran itu disebabkan oleh berbagai peristiwa yang terjadi. Binuzuli Jibril bihi ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan turunnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau menyampaikan walladzi, yang pertama ya, awwaluma nazala minhu, awal ayat yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wa akhir ma nazala, dan akhir yang turun dari ayat Al-Qur'an ini menurut pendapat Syekh Muhammad Ba'atiyah adalah qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Di sini disampaikan ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di mana Rasulullah pada usia 40 tahun beliau sudah bertahanus ya. Beliau kan memang sudah menyendiri. Ya, kalau diistilahkan bertapa di gua itu kan kurang pantas. Jadi at-tahannus
di Gua Hira itu iktidaan bijaddi. Beliau mengikuti kakeknya. Jadi kenapa beliau bisa menyendiri di Gua Hira itu mengikuti kakeknya. Sudah sejak zaman Abdul Muthalib, kakek beliau itu sudah melakukan at-tahannus, ya, menyendiri di gua. Mengapa alasannya pada saat itu? Karena Nabi Muhammad SAW merasa ada tekanan. Ketika beliau sudah mulai dipandang orang, beliau merasa ada tekanan. Banyak penolakan-penolakan yang terjadi kepada Nabi Muhammad sampai pada akhirnya beliau mengikuti jejaknya. Jadi kan orang kadang kalau punya rasa capek mungkin ya, atau sakit hati itu biasanya menyendiri supaya hilang. Makanya Rasulullah itu melakukan tahanus di Gua Hira itu fungsinya untuk menenangkan diri. Ternyata malah tidak tenang. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi Muhammad. Niatnya untuk menenangkan diri supaya tidak ditekan sama orang-orang kafir Quraisy, khususnya di Makkah yang pada saat itu masih dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Supaya tenang, ternyata malah tidak tenang. Malah malaikat Jibril datang ya bisuratihil asliyah. Diceritakan di sini dengan bentuk yang asli. Ya, karena bentuk yang asli di dalam satu riwayat, satu sayapnya malaikat Jibril saja bisa merangkul al-ard wa ma fiha. Ya, bisa merangkul bumi dan seisinya. Bagaimana kalau beliau punya banyak sayap? Nah, oleh karena itu di sini malaikat Jibril nampak dengan benar-benar dengan bentuknya yang asli, mendatangi Rasulullah yang sedang ada di Gua Hira pada saat itu. Kemudian saking takutnya karena Rasulullah belum pernah ketemu sama malaikat Jibril. Ya, kemudian malaikat Jibril memperkenalkan diri, saya ini Jibril, diutus oleh Allah untuk memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad. Kemarin kita bahas salah satu peristiwanya adalah Nabi Muhammad dibelah dadanya, kemudian dibersihkan hatinya sebelum menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Di sini Rasulullah itu tidak memandang malaikat Jibril sama sekali. Jadi kalau orang sekarang itu didatangi tamu tapi beliau itu malah tidak noleh sama malaikat Jibril. Malah wajahnya beliau itu selalu, badannya bahkan membelakangi malaikat Jibril. Sampai diceritakan dalam riwayat Nabi Muhammad itu mengatakan faghattani hatta balagha minil juhdu fa arsalani. Jadi kata Rasulullah waktu menceritakan peristiwa ayat yang pertama kali turun tuh, Rasulullah itu sempat bukan dipeluk ya istilahnya, semacam kalau kita sekarang itu digenggam tapi ditekan begitu badannya Rasulullah, kemudian diputer sama malaikat Jibril tuh sampai berhadapan-hadapan dengan malaikat Jibril, hatta balagha minil juhdu, sampai saya itu benar-benar memperhatikan malaikat Jibril, fa arsalani, baru dilepas. Kalau Rasulullah sudah berhadapan dengan malaikat Jibril baru dilepas sama malaikat Jibril. Dengan gemeter badannya beliau panas ya, namanya orang panas dingin, nggak pernah lihat sosok seperti itu, tiba-tiba ketemu. Malah malaikat Jibril ngomong iqra anta ya Muhammad, baca. Yang pertama kali diucapkan, itu 3 kali ya. Rasulullah mengalami kejadian itu 3 kali. Yang pertama, iqra anta ya Muhammad. Kemudian Rasulullah menjawab, ma ana biqari. Terus noleh lagi. Ngomong 1 kalimat, terus Rasulullah noleh lagi. Setelah Rasulullah noleh, digenggam lagi sama malaikat Jibril, ditarik lagi ke depan, hatta balagha minil juhdu fa arsalani. Kejadian yang kedua. Ketika Rasulullah sudah fokus ke depan, maka dilepas oleh malaikat Jibril. Diomongi lagi, iqra anta ya Muhammad, ma ana biqari. Sudah 2 kali. Sampai 3 kali. Nah ini, selama ini pemahaman kita bahwa ucapan Rasulullah ini maknanya sama kan begitu ya. Ma ana biqari, lafadznya sama, tulisannya sama. Tetapi makna yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam 3 kali pengucapan ini berbeda. Yang pertama, Rasulullah mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa baca, ini yang umum. Yang selama ini dijelaskan ya. Jadi ketika Rasulullah sudah berhadapan dengan malaikat Jibril dengan wajah yang sangat takut dan gemetar, Rasulullah menyampaikan, ma ana biqari, saya ini tidak bisa baca. Disuruh baca, saya tidak bisa baca. Yang kedua, Rasulullah bukan menjawab begitu. Ma ana biqari, Rasulullah itu menyampaikan, saya tidak pernah membaca apa-apa. Jadi untuk yang kedua sudah mau. Tetapi Rasulullah masih melakukan penolakan karena beliau tidak pernah membaca apa-apa kan begitu ya. Nah, pada selama ini pemahaman kita kan, saya tidak bisa baca, saya tidak bisa baca, saya tidak bisa baca. Seakan-akan itu diulang 3 kali. Padahal yang kedua, makna ma ana biqari adalah saya tidak pernah membaca apa-apa. Itu kalimat Rasulullah. Terus noleh lagi. Ditarik lagi sama malaikat Jibril sampai fokus, dilepas. Iqra anta ya Muhammad, baca yang ketiga. Yang ketiga, ma-nya ini kalau dalam nahwu adalah ma istifham. Rasulullah malah nanya sama malaikat Jibril, ya sudahlah karena sudah dipaksa 2 kali. Yang ketiga karena ini perintah dari Allah, sudah saya mau nanya sama Jibril, memberanikan diri, ma ana biqari, belakangnya tanda tanya. Apa yang mau saya baca? Ya sudah, kalau 2 kali kamu ngotot apa wes yang saya baca, ajari saya. Kalau kamu ngajari saya, nanti saya nirukan, nanti saya baru bisa baca.
Jadi jawaban yang pertama itu benar-benar nolak. Enggak, saya enggak bisa. Gitu. Yang kedua, saya enggak pernah. Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi saya ini enggak pernah baca. Masih ngotot disuruh baca. Akhirnya yang ketiga bilang, ya sudah. Kalau memang harus baca, apa yang saya baca? Barulah di situ malaikat Jibril nuntun. Ya, makanya metode membaca dan menirukan itu biasanya dikenal sama metode Jibril. Ya, kalau dalam belajar Al-Quran ada metode Jibril itu biasanya. Kenapa? Karena yang ngajari itu baca, ditirukan. Baca, ditirukan. Nah, ini metode Jibril. Karena niru malaikat Jibril ketika nuntun Rasulullah ketika baca ayat yang turun. Ya, jadi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ditirukan oleh Rasulullah sampai ayat kelima. Di situ Rasulullah masih gemeter. Setelah kejadian itu Rasulullah benar-benar takut dan pulang ke rumahnya. Sepertinya saya tidak aman lagi di sini gitu kan. Di Gua Hira ternyata sudah nggak aman lagi. Beliau berlari pulang, ya ketemu dengan istrinya. Ya pada akhirnya Rasulullah pada saat di rumah masih gemeter. Ya, ditanya, kenapa? Apa yang terjadi gitu kan? Sampai pada akhirnya cerita, ternyata Jibril datang kepadaku memberikan wahyu ini. Sudah berikan aku selimut gitu kan. Zamiluni kan dikasih selimut. Malah tidak tenang. Dikasih selimut marah malaikat Jibril datang lagi. Ya, malaikat Jibril malah datang. Biar tenang di rumah, ternyata malaikat Jibril malah diutus lagi oleh Allah untuk menurunkan ayat yang kedua. Disinilah perintah di mana Rasulullah pertama kali harus dakwah walaupun secara sembunyi-sembunyi. Ya, diturunkan oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut. Ya, itu. Jadi fi riwayah itu dalam riwayat yang lain mengatakan ya ayyuhal muddatsir. Ya, bimakna. Jadi ayat itu masih mukhtalaf mana ayat yang pertama turun, ini muttafaq ya. Surat Al-Alaq. Tapi untuk ayat yang kedua dan seterusnya sampai ayat terakhir itu berbeda-beda. Jadi ini tergantung kita mendapatkan informasi dari kitab, dari riwayat yang mana, itu untuk ayat yang kedua dan seterusnya sampai terakhir itu masih berbeda pendapat. Ya, dalam riwayat ada yang mengatakan ya ayyuhal muzammil, ya, ada yang mengatakan ya ayyuhal muddatsir. Maknanya sama. Ya, tapi kalau di sini disebutkan ada dua riwayat juga. Tapi kalau lebih condongnya mungkin ya ayyuhal muddatsir ya. Karena kum fa'anzir itu ada kata-kata itu di ayat keduanya. Kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun dakwahlah gitu. Jadi kum fa'anzir sebenarnya lebih condong ke sana ya. Kenapa? Karena yang diperintahkan adalah untuk memperkenalkan bahwasanya beliau ini adalah rasul yang diutus. Nah, ini merupakan satu tujuan ya. Di sini disebutkan ada beberapa tujuan. Wahya asirah al-atirah lahu aghradun jammah. Ada setelah kisah itu disebutkan, ini tadi kisahnya cukup panjang, jadi kalau dibaca bahasa Arabnya, kemudian diterjemah, baru diceritakan, sepertinya kurang menarik. Ya. Jadi mungkin langsung diceritakan saja, nanti kitabnya bisa dibaca sendiri. Kenapa tujuannya kok diceritakan di awal? Karena itu adalah permulaan Rasulullah itu diutus. Rasa bahagia kita itu harus didorong dengan cerita-cerita yang membuat kita itu tertarik mempelajari sejarah Nabi Muhammad. Karena kalau tidak bahagia, nah maka kita tidak akan masuk ya, karena di dalam kitab ini disebutkan, kemarin sudah saya sampaikan bahwa Abu Lahab saja yang cuman bahagia dengan kehadiran Rasulullah hanya beberapa saat, siksanya diringankan. Di neraka Jahim itu diringankan. Ya, makanya disebutkan di sini ada 3 bait miliknya Habib Abu Bakar Al-Adni. Ya, ini disampaikan di sini. Jadi idza kana hadza kafiron ja'adamuhu. Ini kita bicara tentang kebahagiaan dulu ya. Idza kana hadza kafiron ja'adamuhu, disampaikan jika orang kafir seperti Abu Lahab yang nasnya sudah datang, bitabat yadahu fil jahimi mukhallada, bahwasanya sudah ada nasnya, beliau itu kekal di neraka Jahim ya, mukhallada, ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, bahwa ada seorang sahabat ya yang kemudian mimpi ketemu sama Abu Lahab, terus ditanya mabik ya, ditanya bagaimana kamu, mabaluk, bagaimana keadaanmu ya Abu Lahab? Qala finnar, dia ngomong saya di neraka. Ya, kemudian dia cerita illa khuffifa anni yaumal isnin, kecuali diringankan bagiku siksanya pada hari Senin. Karena bahagia dengan kehadiran Nabi Muhammad. Ya, karena idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bidabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Diringankan siksanya Abu Lahab ini karena rasa bahagianya dengan kehadiran Nabi Muhammad. Maka ditutup baitnya oleh Habib Abu Bakar Al-Adni, famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruron wa mata muwahhida. Bagaimana, ini bayangkan ya, ini kan Abu Lahab, cuman sesaat senang sama Rasulullah saja bisa dikasih siksanya itu diringankan. Jadi diceritakan Abu Lahab ini diguyur air begitu ya, dari atas
kepalanya sampai ujung kakinya supaya merasa dingin dari siksa neraka jahim. Maka ditutup, disuruh merenung sama Habib Abu Bakar Al-Adani, famadzonnu, maka bagaimana jadinya bil abdil ladzi kana umruhu, dengan hamba, dengan umatnya Nabi Muhammad yang sepanjang usianya, seumur hidupnya, bi ahmada masruron, cinta, bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad dan keberadaan Nabi Muhammad, wa mata muwahhida, dan wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kalau yang cuma sesaat saja diringankan, apalagi yang seumur hidup. Nah ini disampaikan begitu. Makanya rasa bahagia itu bisa memacu kita untuk belajar sejarah supaya lebih lebih tekun. Karena selama ini sejarah itu bukan dilewatkan, tapi dianggap sesuatu yang oke lah, bisa di skip dulu untuk belajarnya gitu. Lebih penting fikih, lebih penting akidah. Semuanya penting karena semua ilmu dalam ulum syar'iyah itu ada saling keterkaitan. Di sini disampaikan tujuan yang pertama, kenapa harus belajar tarikh adalah al-isyarah ila siratihi fi hadzal nazm ala jihati syumul la al-ihatah. Bahwasanya tarikh itu tidak terbatas. Namanya sejarah itu tidak terbatas. Maka dengan mempelajari sejarah itu sebagai isyarat untuk mengetahui sirah, sejarah perjalanan Rasulullah ala jihadis syumul, secara keseluruhan, la al-ihatah, bukan untuk membatasi. Jadi adanya kitab ini bukan untuk membatasi, oh ternyata sejarah Rasulullah itu terbatas di situ ya. Tidak, tapi untuk secara keseluruhan. Yang kedua adalah tansyiatul abna ala ma'rifati sirati nabiyihim sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tadhkiril ammah bihadhihi sirah al-atirah. Disampaikan oleh Syekh Muhammad Ba'atiyah, tujuannya belajar sejarah adalah untuk menumbuhkan ya pengetahuan tentang Nabi Muhammad kepada generasi-generasi penerus. Ya bukan berarti generasi yang sudah lanjut itu mengetahui sirah, bukan. Jadi kenapa sirah itu harus terus diceritakan? Ya karena ada tadhkir al-ammah. Ya, ada mengingatkan secara umum, secara keseluruhan tentang sejarah perjalanan Rasulullah. Ya ini supaya muncul ya orang-orang yang terus mempelajari sejarah. Yang ketiga adalah tahbibun nasyi'ah wal ammah fi nabiyihim bisima'i akhbarihi wa dzikri akhlaqihi. Disebutkan di sini tujuan yang ketiga orang belajar sejarah itu adalah menumbuhkan rasa cinta. Nah ini yang tadi dibahas ya, tahbib, menumbuhkan rasa cinta kepada generasi-generasi baik secara khusus maupun secara umum. Di sini yang disebut itu nasyi'ah. Generasi muda yang disebut sama Syekh Muhammad Ba'atiyah. Generasi muda ini orang yang paling semangat biasanya kalau belajar sejarah itu. Ya, makanya ada beberapa orang kalau ngaji diceritani ikut seneng. Ya, saling ngrungokno tok. Ya, hanya mendengar. Ya, karena bahasa beliau bisima'i akhbarihi ini. Karena orang sejarah itu bisima'i akhbar, mendengarkan cerita, kabar-kabar tentang Nabi Muhammad. Tetapi yang kedua ditekankan wa dzikri akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam, dan menyebutkan akhlak-akhlaknya Nabi. Makanya ini yang penting, yang kemarin itu bisima'i akhbari, kemudian wa dzikri akhlaqi. Ya, di sini nanti beliau disampaikan bagaimana beliau dalam berakhlak dan seterusnya. Ini, kemudian al-ijtima' ala khuduri siratihi wa idraki jawanibin minha bi qira'ah hadzal maulid. Jadi disampaikan tujuan yang keempat itu ijtima'. Ada kumpulan-kumpulan untuk menghadiri majelis yang membahas tentang sirah Nabi Muhammad. Makanya nanti di sini disebutkan hukum maulid. Bagaimana kita membaca maulid. Al-ijtima' di sini beliau tekankan tidak ada ikhtilat bainar rijal wan nisa. Ya maksudnya laki perempuan itu dipisah gitu, enggak yang duduk sebelahan begitu kan ya. Belajar tarikh. Nah ini suatu yang menyebabkan maulid itu dilarang. Jadi dilarangnya bukan karena maulidnya, tapi karena amaliyah orang yang sedang melakukan pembacaan maulid. Jadi tidak ada ceritanya maulid bid'ah, itu tidak ada. Ya Abu Lahab saja diringankan siksanya, cuman senang sesaat. Masa kita senang setiap tahun memperingati maulid setiap tahun? Bahkan senang setiap tahun mengikuti sunnah Rasulullah setiap tahun, masa dikatakan bid'ah, dikatakan tidak bisa masuk surga hanya karena itu ya. Dengan dalil kullu bid'atin dolalah ya, wa kullu dolalatin finnar gitu. Bid'ah semuanya itu sesat dan yang sesat itu mesti masuk neraka. Nah ini kan namanya orang mengeneralisir sesuatu yang tidak sejalan sama paham mereka. Ya kalau mereka pahamnya tidak sama dengan kita ya tidak apa-apa, namanya orang kan beda-beda paham, tidak apa-apa. Ya, tetapi yang salah adalah beda paham tapi menyalahkan orang lain. Karena kalau bahasanya tarikh sama akidah, ini kan tarikh kan kaitannya sama akidah ya. Karena orang kadang bener enggak sih peristiwa Isra Mi'raj itu? Nah kadang begitu, belajar sejarah tapi meragukan peristiwanya. Nah makanya harus didukung sama akidah. Makanya disampaikan, Imam Ghazali itu menekankan berkali-kali
bahwa Isra Mi'raj itu sesuatu yang benar-benar terjadi dan wajib diimani selain rukun iman. Bahkan beliau, ya karena tingkatannya tasawuf ya, beliau itu ngomong begitu. Ada sesuatu yang dari rukun iman itu tetap wajib diimani. Rukun iman 6, tapi di luar itu ada lagi yang wajib diimani. Salah satunya beliau menyebut Isra Mi'raj. Kenapa? Karena orang kadang itu terlalu pakai logika dalam belajar akidah. Oh, sejarahnya Rasulullah di usia 50 tahun beliau Isra Mi'raj ya. Peristiwanya bagaimana perjalanan Rasulullah dari sini ke sini ke sini? Ini benar terjadi gitu kan. Nah, kalau kita bicara apakah itu benar-benar terjadi, ya kalau dipakaikan akal ya tidak masuk gitu kan. Tetapi dia mengingkari apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad, yang mana Rasulullah sudah menyampaikan itu gitu kan. Kalau kita mempertanyakan peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi atau tidak, apa bedanya kita dengan Abu Lahab, apa bedanya kita dengan Abu Jahal gitu kan. Yang ketika Rasulullah cerita tentang Isra Mi'raj saja, beliau langsung dikatakan orang paling gila di Arab ini adalah Muhammad. Gimana dia cerita semalam, tidak sampai semalam bisa sudah sampai di bumi lagi, ke langit ke-7, kan itu mustahil kan? Nah, apa bedanya sama mereka-mereka ini ya, sampai Rasulullah kemudian dicaci ya, Rasulullah dihina, itu kan karena memang tidak adanya keimanan ya, karena iman itu sebenarnya tidak butuh alasan, karena seperti itu tidak ada alasannya. Maka yang terakhir, kenapa kita harus belajar sejarahnya Rasulullah adalah al-iktsar minas sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya, seminggu 1 kali misalkan, kalau di pondok biasanya baca maulid, baca burdah, ya, kemudian dan lain-lain, ya maulid banyak, ya, baca apapun, maulid bebas. Di sini adalah salah satu bentuk tujuan dari belajar sejarah untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Ba'tiyah 5 tujuan. Ya, kemudian disampaikan wa talab minallahi ta'ala ayyusolli ala nabihi id'anan li amrihi ta'ala. Kenapa kita harus membaca sholawat? Karena disampaikan id'anan li amrihi ta'ala. Kita mengikuti, ya, manut sama perintah Nabi, sama perintah Allah Subhanahu wa taala, yang ayatnya sudah maklum ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, jadi mengikuti wa talbiyatan liqaulihi alaihi salatu wassalam. 2 hal yang menjadi alasan kenapa kita mempelajari maulid dan harus memperbanyak sholawat, yaitu mengikuti, ya, talbiyah ini berarti memenuhi panggilan atau seruan dari Nabi Muhammad, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Ya, orang yang sholawat 1 kali sama Allah dibalas 10 kali. Ya, maka disampaikan faqala Habib Abu Bakar Al-Adani memulai nazomnya dengan kata ya Rabbi sholli ala Muhammad. Tidak ada lafaz sayyidina di sini. Tapi beliau kemudian kan dibantah ya. Dalam arti beliau ini membuat nazom sebegini panjangnya kok semuanya tidak ada sayyidinanya. Kemarin sudah kita bahas. Di sini beliau mengatakan ya Rabbi sholli ala Muhammad. Kemudian akhirnya disyarah oleh Syekh Muhammad Ba'tiyah, disampaikan tidak ada lafaz sayyidina di dalam wajar roda ismahu alaihi salatu wassalam an lafdin yaliku bil ityani bihi qabla lafzi ismihi id la yambagi bidzalik ta'adduban ma'ahu. Syekh Muhammad menyampaikan bahwa tidak adanya lafaz sayyidina di dalam nazomnya Habib Abu Bakar Al-Adani ini merupakan kalau kita secara logika ya, menurut beliau kalau secara logika itu adalah lafdzun yaliku bil ityani bihi qabla ismi idla yang bagi dzalika ta'adduban ma'ah. Ini sebenarnya tidak pantas. Kalau ada nazom terus tidak ada lafaz sayyidinanya itu tidak pantas, karena kita itu jarroda ismahu. Ya, menyebut nama Nabi Muhammad itu kayak menyebut nama orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan, tidak ada sayyidinanya. Jadi tidak ada keistimewaannya di situ. Tetapi di dalam kitab ini tidak seperti itu yang dimaksud. Li'anna ba'da dzalik, kata Syekh Muhammad, karena sesudah itu ya disebutkan nu'utun min nu'utin wa sifatin biha alaihi salatu wassalam la ikotin bimaqamihil ali wa janabihir raqi. Disampaikan oleh Syekh Muhammad memang tidak ada sayyidinanya, tetapi setelah Allahumma sholli ala Muhammad disebutkan sifat-sifat Rasulullah, ya, perangai-perangai Rasulullah yang sangat layak dengan derajat Rasulullah yang cukup tinggi. Makanya ya Rabbi sholli ala Muhammad di sini disebutkan qudwatinal haqqi fid diyanah, karena ada sifat belakangnya. Dikatakan ya Allah, ya bersolawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad, qudwatinal haqqi fid diyanah. Imam kita, pemimpin kita yang membawa kebenaran di dalam beragama. Ini kan sudah ada sifat belakangnya. Nah, ini juga ini yang dimaksud
Di dalam Qasidah Muhammadiyah yang miliknya Imam Al-Busiri juga begitu. Tidak ada lafadz Sayyidinanya, tidak ada. Tetapi di belakangnya, ya, Muhammadun asyraful a'robi wal ajami. Langsung malah ini tidak ada Allahumma shollinya, langsung Muhammadun. Langsung menyebut Muhammad. Oh, Muhammad itu kenapa? Apakah di sini boleh? Kalau secara akhlak tidak boleh kalau hanya menyebut Muhammad. Tetapi sudah diberikan nu'utin, ya, diberi sifat-sifat yang menunjukkan derajat Rasulullah, yaitu Muhammadun asyraful a'robi wal ajami. Paling mulia-mulianya baik dari suku Ajam maupun suku Arab. Di luar Arab, ya. Ini. Wa huwa alaihi salatu wassalam afdhalul khalqi alal itlaq kama wasafahu nazim biqaulih afdhali abdin ra'al amanah. Yang kedua, Habib Abu Bakar Al-Adini menyampaikan Rasulullah itu tidak hanya imam yang membawa kebenaran di dalam beragama, tetapi afdhali abdin ra'al amanah. Paling utamanya hamba Allah ra'al amanah, yang dapat mengemban amanah fi kulli syai'in bima'naha al-am asyamil, di dalam segala sesuatu secara keseluruhan. Nah, ini mungkin dua hal, ya, yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar Al-Adani di dalam memuji, ya, Rasulullah sebagai seorang hamba yang mulia. Di sini masih banyak, ya, beliau mengatakan azaha anna akbatal kufro, ya, bal ahana. Bahwasanya ada beberapa, nanti ini nazumnya disyarah semua. Jadi yang pertama, Rasulullah itu dikatakan sebagai sosok yang membawa kebenaran di dalam beragama Islam khususnya. Kemudian merupakan zat atau sosok yang paling afdol dalam mengemban amanah. Kemudian disampaikan yang ketiga, azaha anna akbatal kufro bal ahana, ya, wa akbatal kufro. Nabi Muhammad itu sebagai sosok yang menghilangkan kekufuran, bal ahanah, bahkan merendahkan. Bukan merendahkan itu dalam arti merendahkan orang kafir, bukan, tetapi menghilangkan kekufuran yang ada. Di Madinah, ya, dikuasai oleh orang-orang Yahudi, di Mekah dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Ini merupakan satu tantangan bagi Nabi Muhammad, ya, makanya ahana, sampai beliau berhasil menghilangkan kekufuran yang ada di beberapa daerah dan tersebarnya Islam sampai sekarang. Ya, makanya sampai di sekarang masih bulan Muharram, ya. Makanya di mana ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu dikatakan awal nasy'ah fil Islam. Pertama kali pertumbuhan Islam yang sebenarnya itu adalah dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, ini termasuk di sini dikatakan bahwa habahu maulahu bal aana. Di mana ketika Rasulullah berdakwah itu ditolong oleh Allah. Ya, habahu maulahu, dicintai oleh Allah, bal aana, bahkan Allah itu menolong Nabi Muhammad di dalam berbagai jalur dakwahnya, ala hamliha wa tablighiha, di dalam menanggung beban dakwah Islam dan di dalam menyampaikan, wa kana muayyadan lahu bil mu'jizat. Bahkan ketika Rasulullah itu berdakwah, muayyadan lahu bil mu'jizat, ya, dibantu oleh Allah dengan berbagai mukjizat. Allati man a'zamahal Qur'anul Karim al-hawi sa'adatal basyariyah. Di mana Al-Qur'anul Karim itu sudah mengandung bagaimana cara manusia itu supaya hidup bahagia. Ya, supaya hidupnya tenang itu bagaimana. Sudah banyak kunci-kuncinya supaya hidupnya bahagia itu disampaikan di dalam Al-Qur'an, dan itu berawal dari sejarah kenapa Rasulullah itu diutus. Karena kalau kita tahu mukjizat, definisinya mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah, adalah sesuatu yang di luar nalar, di luar kebiasaan manusia, ya, di luar normalnya manusia, ya. Itu al-mutahadda bid'awar risalah. Mukjizat itu sekarang kenapa tidak bisa muncul, ya? Karena sudah tidak ada risalah, sudah tidak ada pengutusan nabi dan rasul. Ya, maka disampaikan karena mutahadda bid'awar risalah. Mukjizat itu muncul karena sesuai dengan kebutuhan dakwahnya Nabi Muhammad. Jika kita bicara dengan dakwahnya Nabi Muhammad, makanya muncul banyak pertanyaan tentang mukjizat Nabi Muhammad yang sudah kita sebutkan banyak. Kenapa hanya Nabi Muhammad yang diberikan mukjizat untuk membelah bulan, gitu ya? Kenapa hanya Nabi Muhammad yang diberikan mukjizat untuk memberikan syafaat dan seterusnya? Ini muncul banyak pertanyaan. Ya, karena mukjizat itu bersesuai dengan kebutuhan dakwah. Kenapa Nabi Isa ditampakkan bisa menghidupkan orang mati? Kenapa Nabi Isa ditampakkan begini, gitu ya? Karena di sini kan disebutkan bahwa Nabi Muhammad pun sudah disebut di dalam kitab-kitab terdahulu. Di Taurat juga disebutkan, di Injil juga disebutkan. Beliau-beliau ini sudah tahu, gitu kan? Bahkan kalau di dalam Al-Quran kan nurun wa kitabum mubin, gitu ya.
Ada lafadz nurun wa kitabum mubin. Ulama mufassir menyampaikan kitab mubin itu jelas Al-Qur'an. Tapi nur di sini yang dimaksud siapa? Di dalam kitab tafsir disebutkan nur ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya. Oleh karena itu mukjizat itu berkesesuaian dengan bagaimana kebutuhan dari dakwah Nabi itu sendiri. Nah di sini ya. Itu pembahasan mungkin pertamanya. Kemudian Syekh Muhammad Ba'atiyah menyebutkan beberapa poin tentang syarafun ni'mah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus benar-benar untuk menjadi sebuah nikmat yang mulia yang diutus kepada umat manusia, khususnya umatnya Nabi Muhammad, dan secara umum adalah umat-umat sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Nah, karena di sini disampaikan yahdillahu linurihi mayyasha. Yang dimaksud di sini linurihi adalah wa huwa sallallahu alaihi wasallam. Min asyrafin ni'am allati khassallahu biha nabiyul bashar wa man samma kanal intima lahu alaihi salatu wassalam min a'dhamin ni'am allati tamannatha hattal anbiya famin ajli dzalik nashkur syukran wasi'an aziman. Disampaikan di sini bahwa Rasulullah itu merupakan a'dhamun ni'am, ya paling agungnya nikmat yang diturunkan oleh Allah dari semua nabi-nabi. Ya, makanya yang pertemuan sebelumnya kan sudah pernah saya sampaikan Nabi Muhammad ini afdolul bashar, afdolul anbiya, sayyidul anbiya wal mursalin, apalagi sayyidnya bashar kan sudah jelas ya, sayyidul khalaik ya. Oleh karena itu ketika beliau disampaikan birisalatihi ar-risalat gitu ya, waja'ali an-nubuwat, disampaikan ada risalah-risalah yang turun kepada Nabi Muhammad dan derajat kenabian yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Rasulullah sempat merasa saya sama nabi-nabi yang lain sama. Kalau saya nabi, Nabi Yunus ya nabi, ya Nabi Yusuf itu ya nabi, Nabi Adam itu ya nabi. Maka kalau saya nabi, maka saya sama dengan nabi-nabi yang lain. Itu. Imma tawadu'an, ada kalanya karena tawaduknya Rasulullah, ya ada kalanya Rasulullah belum tahu bahwa beliau adalah afdolul anbiya. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi ya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwasanya ini keistimewaannya Rasulullah ya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukan keturunan dari kelompok tertentu ya, bukan penerus dari kelompok tertentu saja. Karena Rasulullah ini kan dibatasi al-Quraisy ya, orang Quraisy. Jadi Rasulullah itu bukan dari untuk suku Quraisy saja, tapi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ini sebagai bentuk dulu ya, karena banyak orang-orang yang mengatakan Muhammad dari Quraisy. Bahkan mohon maaf sekali ada yang mengatakan kenapa nabi terakhir itu kok harus dipilih dari suku Quraisy. Nanti di sini dibahas semuanya. Ini pertanyaan-pertanyaan fi majalil akidah, tidak hanya tarikh ya. Pertanyaan yang muncul bahwa Rasulullah itu sudah diciptakan berupa cahaya sejak zaman azali. Kan sudah nih disampaikan sejak zaman azali nurnya Rasulullah ini sudah diciptakan, kemudian dititipkan ya sulbi Adam ila sulbi Ibrahim wa sulbi Nuh, terus dilanjutkan ya sampai lahir ya. Awalu syai'in khalaqallahu fil alam ya, itu nurun nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi Muhammad yang diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kan akhirnya muncul banyak pertanyaan loh. Ternyata yang diciptakan pertama kali di alam ini apa? Cahayanya Nabi Muhammad, nurnya Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu ini apa istilahnya ya? Banyak orang-orang yang belajar sejarah tapi melencengnya malah ke akidah. Ini tidak jauh ya. Kalau mungkin baca yang paling kecil lah, Aqidatul Awam. Di situ kan isinya akidah, tetapi membahas tentang sejarah, tentang Isra Mi'raj, ya, tentang mulai masa kecilnya Rasulullah. Kenapa dibahas itu? Karena erat kaitannya. Biasanya orang belajar sejarah tapi akidahnya tidak sepenuhnya. Ya, karena akidah itu harus 100%. Kalau 99% sudah bukan akidah. Karena akidah itu bekalnya adalah yakin, itu 100. Kalau turun sedikit 99,99 itu sudah berubah. Ya, itu bukan lagi yakin tapi itu masuknya lebih ke zon ya. Sudah masuk ke praduga. Karena orang tuh biasanya menduga-duga kok begini ya? Masa begini? Emang benar tuh sampai langit ke-7? Emang betul tuh ke Sidratil Muntaha? Ya, kok bisa ya? Nah, itu pertanyaan kok bisa itu menghilangkan 0,001% dari keyakinan kita dalam berakidah. Makanya kita perlu membahas beberapa hal. Termasuk di sini disampaikan bahwa Rasulullah itu sudah diciptakan berbentuk cahaya min azalil madhi. Ini minal azalil madhi. Sejak zaman azali. Zaman azali ini ku kenapa? Zaman azali itu adalah salah satu
zaman itu masa ya. Azali itu dinamakan zaman azali karena zaman mulai dari tidak adanya apa-apa sampai adanya apa-apa. Makanya zaman azali itu dikatakan sesuatu yang syai'un la awwalalahu walahu akhir. Sesuatu yang nggak ada awalnya, jadi nggak ada permulaannya tapi ada akhirnya. Seperti kita, kapan zaman azali kita berakhir? Ketika kita dilahirkan. Ketika kita diciptakan oleh Allah. Ya, masih di dalam perut ibu kita itu kita berarti sudah ada. Berarti zaman azali kita sudah berakhir. Kapan azali kita dimulai? Ya tidak ada. Ya, karena Allah itu Al-Qadim. Karena Allah itu maha terdahulu. Nah, zaman azali itu yaitu. Mulai zaman terdahulu itu sudah ada zaman azali. Maka zaman azali itu zaman yang tidak bisa kita tentukan permulaannya. Ini kalau di dalam ilmu akidah ada ihtimalat arba'ah ya. Jadi syai'un lahu awal walahu akhir. Sesuatu yang ada awalnya, ada akhirnya. Yaitu makhluk. Seperti kita. Kita diciptakan, ya nanti kita mati. Ada awalnya, ada akhirnya. Nah ini makhluk pada umumnya. Ya pohon, tumbuh, kemudian mati. Ini syai'un lahu awal walahu akhir. Ada yang syai'un laisa lahu awal wa laisa lahu akhir. Sesuatu yang ada awalnya tapi enggak ada awalnya dan enggak ada akhirnya. Yaitu zatullah ya, subhanahu wa ta'ala wa asma'i wa af'alih wa sifatih. Ya wa dzatih itu tobaan ya. Zatullah ya dan sifat-sifatnya dan asma-asma'nya dan af'al-af'alnya itu syai'un laisa lahu awal wa laisa lahu akhir. Yang ketiga, syai'un lahu awal wa laisa lahu akhir. Diciptakan oleh Allah tapi tidak ada akhirnya. Ya, yaitu an-nar wal jannah. Surga sama neraka itu diciptakan oleh Allah, tapi nanti nggak ada ujungnya. Laisa lahu akhir. Karena itu adalah yang terakhir ya di situ. Ya. Yang keempat tadi yang disebutkan yaitu syai'un laisa lahu awal wa lahu akhir, yaitu zaman azali. Ini arba ihtimalat ya. Sama dengan ketika kita bicara kadang kenapa sih kita kok harus merefresh dengan belajar tarikh. Ini merefresh kembali untuk semangat beribadah. Karena kan iman manusia naik turun nih. Ya, maksudnya kita sendiri kadang imannya naik turun. Gitu. Kadang subuh kebagian 2 rakaat, bahkan sampai tahajudnya, sampai qobliyahnya, sampai subuhnya. Kadang tahajudnya nggak kebagian, menangi sholat subuhnya 2 rakaat. Kadang subuhnya yang rakaat kedua. Kadang subuhnya cuman kebagian tahiyatnya saja. Kadang subuhnya nepok pundaknya temannya untuk ngikut jamaah di belakangnya. Nah, kadang semuanya sudah balik, kita baru bangun untuk sholat subuh. Ya, ini kan apa ya, wajar. Kalau kita bicara iman manusia naik turun tuh wajar. Kadang rajin, kadang males, kadang ya tapi kan yang salah itu kan males terus-menerus. Karena di sini kan dikatakan imannya manusia. Ini juga ada arba ihtimalat ya. Al-iman yazidu wa yanqus. Yang pertama iman itu naik turun, itu imannya imanul bashar. Imannya manusia itu naik turun. Ya, wajar gitu kan, naik turun, tapi tidak boleh terlalu diwajarkan ya. Nanti kalau turun dijadikan dalil bahwa oh wajar nih, ya. Takutnya jadi wajar terus gitu kan. Nah, tapi enggak. Kalau kita menyatakan wajar ya segera dinaikkan lagi gitu loh. Maksudnya, oh ini ada fase imannya lagi turun, oke dinaikkan lagi. Ya, yazid wa yanqus. Ya, itu imannya manusia. Ada yang imannya la yazidu wa la yanqus. Imannya siapa? Iman yang tidak nambah dan tidak berkurang. Ayo. Stagnan. Ya. Imanul malaika. Ya. Itu. Karena mereka beriman sama Allah ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melakukan apa yang diperintah. Aya abi. Ya. Tidak disuruh ngapain. Tidak ngapa-ngapain. Ya. Yadhkurunallah sudah. Kalau tidak ngapa-ngapain ya. Zikir. Ya. Berzikir. Bergemuruh untuk melantunkan zikir kepada Allah. Jadi nggak usah nanya lagi. Malaikat Jibril sekarang tugasnya ngapain gitu kan. Ya. Nggak usah nanya lagi. Malaikat Israfil kalau belum waktunya niup sangkakala sekarang ngapain kan gitu. Yang disebut yadhkurunallah, mereka itu zikir sama Allah ya. Tugasnya ya itu. Ya, ada yang imannya itu yazidu wa la yanqus, nambah terus enggak kurang-kurang. Ya, imanul anbiya. Ya, imanul anbiya wal mursalin. Imannya para nabi, para rasul itu nambah terus. Ya, wa la yanqus enggak akan berkurang. Ini makanya Rasulullah ini pendapat ulama akidah ya, bahwasanya nabi dan Rasul, khususnya kalau di sini kita membahas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu seorang Nabi, seorang Rasul tidak akan pernah melakukan dosa besar qabla nubuwah wa ba'da nubuwah. Sebelum jadi Nabi, sesudah jadi Nabi itu mustahil melakukan dosa besar. Ya, kalau di dalam satu pendapat, ya ini pendapatnya salah satu tokoh ulama akidah mengatakan kalau dosa kecil itu masih mungkin tapi qabla nubuwah. Melakukan dosa kecil bagi seorang nabi dan rasul masih mungkin, tapi sebelum diutus jadi nabi. Kalau ba'da nubuwah itu tidak mungkin. Makanya di sini dikatakan
ismatuhum kasairil malaikah ya. Kalau dalam Aqidatul Awam, ismatuhum kasairil malaikah. Ya, terjaganya nabi itu seperti terjaganya malaikat. Jadi tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Makanya Syekh Muhammad Ba'atiyah di dalam kitab Ghaithus Sahabah ini menyampaikan ya, ta'aduban wa takarruman, ya, memuliakan sebagai bentuk adab kita kepada Nabi Muhammad, maka kita mengatakan Nabi Muhammad tidak mungkin istahala alaihi an yartakib adz-dzunub. Jadi mustahil bagi Nabi Muhammad melakukan perbuatan dosa. Ya. Baik itu besar maupun kecil. Kabiratan kanat au saghiratan. Mau dosa besar, mau dosa kecil, itu mustahil. Ba'da nubuwah au qabla nubuwah. Ini kalau kita, maksudnya kita pakai pendapat yang paling aman ya. Paling aman dan paling iman. Ya, itu adalah mengimani bahwa Nabi Muhammad tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar maupun kecil, baik sesudah maupun sebelum menjadi Rasul. Nah, ini yang paling aman di situ. Ya, disampaikannya di situ. Ya, yang terakhir adalah imannya itu la yazidu wa yanqus. Ya, enggak nambah tapi kurang terus. Siapa ini? Yang terakhir. Ya, yang terakhir imannya siapa yang enggak pernah nambah tapi berkurang terus. Yang paling serem adalah imanul fusak, ya. Imannya orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik itu? Orang-orang fasik itu yusiruna ala dzunub, ya. Orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Jadi istiqomahnya tidak istiqomah yang baik, tapi istiqomah berbuat dosa. Ya, yusirun. Saya bingung bahasa yusirun ini terus-menerus. Ya, yusiruna, ya, firtika bidzunub, terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan menganggap bahwa yang dia lakukan itu bukan dosa. Nah, ini definisi fasik yang umum ya. Maksudnya ya agak khusus lah. Kalau kita bicara yang umum, orang fasik itu adalah orang yang terus-menerus melakukan dosa. Ya, kita pun juga tidak lepas dari itu gitu kan. Per hari ya mungkin ada catatan dosanya kita gitu. Per hari ya. Ya mungkin melihat diri sendiri per hari ada. Besok hari ini ada. Besok ada ya. Kemarin-kemarin pasti ada terus. Apakah kita dikatakan fasik? Kalau definisi fasik aslinya begitu. Orang yang tiap hari melakukan dosa walaupun dikit ini masuknya fasik. Tapi zaman sekarang kan tidak mungkin ya. Orang yang kosong begitu kan, hari ini murni tidak ada dosanya kan tidak mungkin. Ya minimal batin orang gitu kan pasti ya. Ya minimal batin orang, besok nggak batin tapi diomongin langsung. Ya. Ya ini, dan namanya orang batin ini kan tidak bisa dikendalikan gitu kan. Ya ini makanya dilatih ya. Dulu makanya sampai apa istilahnya ya. Kalau dibilang ya pengalaman saja ya dulu waktu sebelum ke Tarim ya. Jadi kan memang dulu kuliahnya di ibu kota. Ibu kota ya sudah sama kayak di Indonesia, hiruk pikuknya sama. Ya jadi batin-batin orang itu ya bukan dibilang aman ya. Maksudnya batin-batin orang tuh masih belum ada teguran secara tegas gitu. Apalagi orang Indonesia yang dikenal mutatawir, modern, kemudian datang ke sana yang dikenal itu tertinggal dari segi apapun ya, segi pemikiran, segi fasilitas itu memang kalah. Ya di sana itu memang terkenalnya adalah Bahrul Ulum ya, ilmu memang. Jadi ardul fuqaha wal auliya, buminya ahli fikih, ahlinya para wali. Tetapi ketika orang Indonesia ke sana, mau tidak mau batinnya itu bergejolak gitu. Dengan ngomong, kok ini begini ya? Kok di Indonesia begini, di sini begini? Itu muncul. Ketemu sama orang, kok modelnya begitu ya? Kok pakaiannya begitu? Nah, ini orang Indonesia begitu. Tapi waktu itu karena memang ditakdirkan oleh Allah harus ngungsi. Nah, ternyata ngungsinya bukan di tempat yang lebih buruk. Biasanya identiknya ngungsi itu kan dari yang baik ke yang tidak baik gitu kan ya. Kalau dari yang tidak baik ke yang baik katanya hijrah. Ini bahasanya anak muda zaman sekarang tuh hijrah gitu kan ya. Padahal hijrah itu artinya berjuang ya. Kalau itu bukan hijrah sih, lebih ke taubat ya. Jadi itu bahasa-bahasa sekarang seringnya begitu. Ayo kita hijrah. Hijrah itu dari sesuatu yang tidak baik ke sesuatu yang lebih baik. Ya, terus kalau yang dari yang baik ke tidak baik ngungsi namanya. Ya. Nah, ini dulu memang dievakuasi, diungsikan. Ternyata ngungsinya malah ke Tarim. Ya, kalau Syekh Muhammad Ba'atiyah menyampaikan itu waktu itu ya, beliau ada di Jeddah, kita ada di Tarim, ditelepon sama beliau. Ya, suruh membersihkan hati. Jangan batin-batin lagi kata beliau. Kalau sudah masuk Tarim jangan batin. Karena beliau menyampaikan ardu Tarim, buminya Tarim itu adalah al-ard al-mubarakah as-salisah ba'dal Makkah wal Madinah. Itu beliau menyampaikan begitu. Kalau kamu tidak bisa ke Mekah, tidak bisa ke Madinah, tapi kamu sekarang ada di Tarim, itu adalah buminya Allah
yang keberkahannya itu tingkatnya nomor 3 setelah Mekah sama Madinah. Maka kalau hati kalian kotor katanya, ya kalau hati kalian kotor ya siap-siap gitu kan, kotor itu akan kembali kepadamu gitu. Makanya sampai ada pepatah mengatakan syawari' tarim syaikhun lima la syaikholah itu ya. Jadi jalan-jalan di Tarim itu adalah syekh, guru bagi orang yang tidak punya guru. Jadi jalan aja sudah lihat orang, jalan aja sudah lihat orang gitu. Ya, orangnya maksudnya orang-orang yang kita anggap seperti kok kayaknya orang jualan ikan biasa ya gitu. Tapi beliau pada dasarnya bukan orang biasa. Ini satu kisah saja, ada dulu kakak kelas ya. Tapi beda kampus. Beliau itu bercerita bahwa pernah dulu waktu awal ke Tarim itu lihat orang, maaf ya, yang ngambil sampah. Tuh. Mengambil sampah ini versi orang Indonesia itu kayak bagaimana gitu. Ya padahal itu kan pekerjaan mulia gitu. Enggak ada beliau-beliau enggak bersih. Ya, pada akhirnya itu lihat ini orang udah lusuh, kotor, ya ngambil sampah dan seterusnya. Itu masih jauh tuh, jaraknya masih jauh, kelihatan dari jauh. Ini kebiasaan orang Indonesia ya. Ya. Masih jauh tuh sudah dikomentari padahal masih jauh kan. Belum tahu aslinya. Nah ini. Maka ini kalau istilah ilmu umum tuh non etis ya. Enggak pantas gitu. Pas deket ditepok sama beliau yang ngambil sampah, ditepok. Ya, jadi katanya Sofi kolbak, ya bersihkan hatimu. Nggak ngomong apa-apa, beliau cuma ngomong gitu, Sofi kolbak, bersihkan hatimu. Sudah, setelah itu beliau pergi, dia langsung apa nih maksudnya gitu. Pulang merenung, dia nggak bisa tidur, malam nggak bisa tidur gitu. Ternyata yang ngambil sampah itu tahu apa yang saya batin gitu. Nah ini salah satu keistimewaannya di Tarim begitu. Makanya orang di sana mungkin kalau ada pertanyaan kenapa sih kok kita waktu lihat gambarnya orang-orang di Yaman, videonya kok maaf ya, kok rumahnya itu nggak ada yang bagus gitu ya. Kok rumahnya itu pasir semua, dari tanah semua, kelihatan cuman kotak-kotak begitu kan. Ya, kayak Lego kan. Jadi kok gitu, kok nggak ada bagus-bagusnya. Kenapa? Ya karena itu tadi. Supaya orang itu tidak batin, ya. Orang jelek aja dibatin. Apalagi bagus kan. Ya. Jadi tidak ada. Yang bagus itu dalamnya. Ya, kalau masuk, jadi pernah waktu itu alhamdulillah ya, masuk ke dalamnya Habib Umar bin Hafid itu luarnya ya kelihatan kita ya sudah tidak ada warnanya, sudah seperti warnanya pasir gitu kan, sudah coklat-coklat begitu, cuman kotak gitu. Masuk, ternyata dalamnya masya Allah itu memang yang diperbagus di dalamnya. Nah, ini salah satu bentuk menjaga, ya menjaga dari batin orang, gitu kan. Nah tapi kalau di Indonesia ini sudah kebal ya, sudah kebal. Jadi diomongan telinganya sudah tebal, hatinya sudah kebal gitu kan. Nah, sudah terlanjur ke tidak peduli gitu. Nah ini salah satu. Tapi kalau di Tarim ya harus dijaga, dibersihkan. Ya, ini beberapa hal ya. Mungkin kalau dibilang apa ya? Kemarin sudah saya sampaikan ya, belajar tarikh itu kadang orang ngomong ngapain sih belajar gitu. Fikihmu lo belum bener kok sudah belajar tarikh. Lah justru fikih itu asalnya dari tarikh. Ya, tajwidmu itu lo benerin gitu. Kok sudah belajar tarikh gitu kan. Ini pertanyaan muncul langsung ke saya. Katanya saya itu enggak suka baca kitab tarikh itu. Ya memang kamu enggak suka, tapi kalau diceritani kan seneng. Ya, suka denger cerita tapi enggak seneng baca. Memang kalau baca ini susah. Maksudnya dalam arti ini pun tidak saya baca seluruhan ya. Ini saya ambil poin depannya nanti kita lanjut. Gitu. Nanti mungkin kalau di bab peperangan pun juga tidak akan saya baca teks perangnya gitu kan. Diceritakan telah terjadi perang Hamratul Asad. Ini perang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Ini adalah awalu ghazwah fil Islam. Tidak mungkin saya baca, saya terjemah baru diceritakan. Kalau langsung diceritakan, oh ternyata perang ini ceritanya seperti ini kan begitu. Ya, kita namanya mengetahui gitu kan. Ya kalau pengen mendalami ya monggo dibaca sendiri ya. Kalau mendalami ya silakan dibaca sendiri gitu. Nah, ini yang terakhir ya. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ini disampaikan bahwa sudah sejak dulu ya. Bahkan disampaikan di sini disampaikan ini sudah bahwasanya Rasulullah itu sudah mendahului ya, fatakdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil adillah dalilun ala taqaddumihi ya. Jadi bahwasanya tadi kan sudah saya bahas ya, Rasulullah adalah zat berupa nur yang diciptakan pertama kali oleh Allah. Maka di sini disampaikan wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin. Pertama yang disebutkan Rasulullah dulu. Ya, minka. Jadi disampaikan minka, darimu ya Rasulullah. Muhammad yang disebut pertama Nabi Muhammad. Wa min Nuh baru Nabi Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Disebutkannya secara berurutan. Nabi Muhammad yang disebutkan
dahulu. Fatakdimun nabi. Maka penyebutan pertama di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya awal yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Ini buktinya ya. Disampaikan, dikutip-kutip. Ini saya ngutip-ngutip ayat Al-Qur'annya saja ya. Nah, makanya di sini ada anjuran untuk membaca sholawat, menjadikannya minal azkar al-ma'mur biha. Termasuk zikir-zikir yang diperintahkan oleh Allah, jangan sampai meninggalkan salah satunya adalah sholawat. Dikatakan di sini sholatan wasalaman ya, katsiroini mutalazimaini lil huda waliman hadanallah. Jadi disuruh memperbanyak baca sholawat serta salam, banyak katsirain ya, dibaca banyak, mutalazimin terus menerus. Banyak tapi cuma sekali kan, berarti banyak tapi enggak terus menerus. Hari ini 1000, besok enggak, besok lusanya 2000, besok seminggu lagi enggak gitu kan. Nah ini kasir tapi enggak mutalazim. Jadi yang diperintahkan kasir mutalazim, banyak tapi terus menerus. Lil huda, yaitu kepada Nabi Muhammad ya. Fadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, di sini disampaikan beberapa hal ya, bahwasanya Nabi Muhammad juga idzan fahuwa sayyidun nas. Ditutup sama Habib Abu Bakar Al-Adni, idzan kalau begitu dengan berbagai keistimewaan yang sudah disampaikan, Rasulullah itu adalah sayyidun nas alal itlaq, merupakan sayyidnya, tuannya seluruh manusia secara mutlak. Ya, dan di sini disebutkan banyak sifat-sifat Rasulullah, bil mu'minina raufur rahim. Ya, beliau itu penyayang, lemah lembut kepada orang-orang mukmin. Wa sayyidan wa hasuron, ya, beliau itu menjadi sayyidan wa hasuron, ya, jadi pemimpin. Jadi orang yang hasur itu bisa mendamaikan antara tokoh-tokoh yang bertikai. Ya, suku Aus dan suku Khazraj dijadikan satu jadi suku Ansor, didamaikan. Ya, Yahudi Madinah dengan Muslim yang hijrah dari Mekah ke Madinah disatukan. Ya, jadi persaudaraan yang cukup erat. Ya, oleh karena itu Rasulullah pernah menyampaikan dulu ya. Ini Rasulullah saja dinas sebagai sayyidan wa hasuron. Ya, makanya ketika beliau punya cucu, ya, beliau ini sudah tahu ketika Sayyidina Hasan baru lahir, digendong sama Rasulullah, kemudian mengatakan inna bani hadza la sayyidun in ya'ish yuslih baina ta'ifataini minal muslimin. Jadi ketika Sayyidina Hasan itu digendong, ya, maka Sayyidina Hasan itu diginikan, ya, diayun sama Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan inna bani hadza, cucuku yang baru lahir nih la sayyidan, nanti dia akan jadi pemimpin, pengganti saya, kata Rasulullah. Ya, la sayyidan. Itu yang pertama. In ya'ish, jika dia masih hidup, maksudnya kalau sama Allah diberi umur panjang, ini menandakan kalau Rasulullah saja tidak tahu usia manusia. Ya, in ya'ish, jika memang sama Allah diberi umur panjang, dia akan yuslih baina ta'ifataini minal muslimin, akan mendamaikan dua suku yang bertikai dari kaum muslimin. Nah, makanya Rasulullah pun juga yuslih, ya. Di sini sayuslihillah bihi baina ta'ifataini azimataini minal muslimin. Jadi Rasulullah pun juga menjadi tokoh yang mendamaikan beberapa kelompok. Maka Sayyidina Hasan juga melanjutkan, ya, dari mbahnya, dari kakeknya, sebagai sosok yang mendamaikan dua kelompok dari orang muslim yang bertikai. Pada saat itu adalah kaum Murji'ah dan kaum Syiah, pendukung Sayyidina Ali dan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu sangat bertikai dengan keras, sehingga yang mendamaikan adalah Sayyidina Hasan, yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah menggantikan ayahnya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ternyata sampai keturunan-keturunannya. Makanya kita harus beriman, percaya adanya keturunan Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Bahwasanya nasab zuriyah Rasulullah itu tidak terputus sampai hari kiamat. Itulah keistimewaannya. Karena nasabnya Rasulullah, ngikutnya ya ke Rasulullah. Ya. Bukan yang mengatakan bahwa nasab Rasulullah itu sudah terputus, ya. Saya tidak menyebut aliran karena sangat ya riskan ya untuk disebutkan. Jadi menyatakan bahwa nasab Rasulullah itu terputus. Ya, sejak Rasulullah tidak punya anak laki-laki. Sejak Rasulullah keturunannya dilanjutkan oleh Sayyidah Fatimah. Nah, ini kan merupakan satu kemunduran ya. Mau dibilang kebodohan ini takut kasar ya. Maksudnya suatu hal yang tidak masuk akal, karena kalau dalam belajar ilmu akidah, nasab itu memang mengikuti ayah. Tetapi khusus untuk dzurriyyah Rasulullah itu tidak mengikuti Sayyidina Ali, tapi mengikut Sayyidah Fatimah. Nah, ini khusus. Kalau yang mengatakan bahwa nasab Rasulullah terputus karena beliau tidak punya anak laki-laki, maka ini tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir Quraisy yang ketika Rasulullah
putra-putranya beliau wafat semuanya, kemudian mengatakan, "Hei Muhammad antal abtar." Muhammad, kamu itu abtar. Abtar itu orang yang jalur keturunan putranya terputus. Ya kalau kita, ya jalur keturunan putranya terputus, iya nasabnya terputus, kan begitu ya. Tetapi kalau Rasulullah berbeda, maka Rasulullah waktu itu sangat sedih sampai beliau itu mengurung diri di rumah. Karena dicaci maki, tidak punya anak laki-laki. Oleh orang kafir Quraisy, bahkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Maka kemudian Allah menurunkan inna syani'aka huwal abtar. Hei Muhammad tenang, ya. Inna syani'aka huwal abtar. Sudah, orang yang mencacimu, orang yang ngurusi urusanmu, mereka yang akan terputus. Bukan jalur keturunannya, tapi mereka terputus dari rahmat dan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Kanjeng Nabi yang disakiti, yang balas langsung Allah. Ya, ini karena beliau tidak pernah, maaf ya, tidak pernah sambat. Beliau itu batin. Ya, Kanjeng Nabi itu sifatnya batin. Sama ketika terakhir ya, mungkin ini penutup ya. Kisah satu lagi, sama ketika Rasulullah itu kiblatnya dipindah ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi ketika kan itu pernah dipindah selama 6 bulan. Jadi dari Masjidil Haram dipindah ke Masjidil Aqsa itu selama 6 bulan. Kanjeng Nabi itu 6 bulan itu enggak sambat sama Allah, enggak minta, "Ya Allah, pindahkanlah kiblatnya lagi ke Masjidil Haram." Enggak begitu. Ya. Kanjeng Nabi itu tidak meminta sesuatu kepada Allah, tapi batin. Cara batinnya pertama kali Kanjeng Nabi itu ketika dipindah neriman, ya. Ya sudah, sam'an wa ta'atan, karena Allah nyuruh pindah ya pindah. Akhirnya kiblatnya pindah ke Masjidil Aqsa. Setelah Rasulullah sholat, jadi Rasulullah ini kalau sholat ngadep Masjidil Aqsa selama 6 bulan. Setelah beliau salam, beliau kalau wiritan itu ngadep Masjidil Haram. Nah ini tidak protes kepada Allah, tapi secara fi'liyan, naluri manusia, naluri hatinya Rasulullah itu rasa tidak terima gitu loh, kalau dipindah. Jadi kalau habis sholat ngadep Masjidil Aqsa, habis salam, wiritannya ngadep Masjidil Haram. Itu selama 6 bulan. Di batinnya Rasulullah ngucap begini, "Ya Allah, saya bukan mengingkari perintahmu, tapi saya nyaman ketika sholat menghadap kiblatmu dan nyaman setelah sholat menghadap kiblat yang lama." Nggak minta dipindah lagi, cuman Kanjeng Nabi ngomong, "Saya kok nyaman ngadep ke sana ya," gitu. Jadi habis wirid muter badannya, ngadep lagi. Habis wirid muter lagi. 6 bulan terlaksana. 6 bulan Allah membaca bagaimana Rasulullah menyikapi perpindahan kiblat itu. Makanya kemudian Malaikat Jibril turun. Ya sudah, fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Udah balik lagi. Fawali, palingkan lagi. Wes balik gitu. Akhirnya sampai sekarang kembali ke Masjidil Haram. Nah, ini termasuk tarikh kan ini ya. Tarikh tasyrik. Kenapa kita sholatnya kok ngadepnya bukan ke kiblat? Kiblat iya, maksudnya ngadepnya kok ke Masjidil Haram, Ka'bah ya. Poinnya adalah Ka'bah. Kenapa kok ngadep ke sana? Ternyata tarikhnya begitu. Dulu sudah ke Ka'bah, pindah ke Masjidil Aqsa, balik ke Ka'bah lagi. Kenapa kok balik lagi? Bukan protesnya Rasulullah. Tapi andai kata Rasulullah minta sama Allah dikabulkan. Gitu kan ya. Andai kata Rasulullah minta ngomong sekali saja pada hari pertama kiblat itu dipindah, ya pasti sejarah akan berubah ya. Misalkan hari pertama Rasulullah begitu terus minta, "Ya Allah, saya kepingin kiblatnya balik lagi." Pasti sama Allah dibalikkan lagi. Gitu. Tapi Rasulullah bukan orang yang gampang protes ya. Ya sudah, itu ketetapannya Allah. Beliau cuman batin. Kok enggak enak? Kok enggak nyaman ya? 6 bulan dijalani sama Rasulullah. Jadi Rasulullah menjalani ketidaknyamanan itu selama 6 bulan. Makanya kalau enggak nyaman dibiasakan, lama-lama juga biasa, ya. Makanya kalau masih sehari 2 hari tapi enggak nyaman terus ditinggal, itu biasanya belum pada fasenya. Kanjeng Nabi saja fase nyaman aja 6 bulan ya. Untuk beradaptasi dengan sesuatu hal yang baru. Begitu juga dengan dakwah. Ya, bahkan Rasulullah diperintah dakwah itu masih lama, ya. Kanjeng Nabi diperintah dakwah sembunyi-sembunyi itu sangat lama. Kenapa? Ya fungsinya untuk itu. 2 tahun, 3 tahun Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun itu adaptasinya Kanjeng Nabi menyesuaikan lingkungan dengan diri beliau sebagai sosok yang diutus oleh Allah. Ya, mudah-mudahan yang paling akhir kita masuk dalam dairah ya, dalam apa itu namanya? Orang-orang yang dikumpulkan dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang pasti harapan kita yang paling utama adalah masuk sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab ya. Kalau katanya Maulid Dibak, masuk sepertiga golongan orang yang masuk surga tanpa dihisab ya. Tetapi ada namanya asy-syafaatul uzma, yaitu syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas kepada hal yang dibahas di sini fil bisyarat ya, tentang kabar gembira di lahirkannya Rasulullah. Begitu juga dengan peringatan-peringatan Maulid yang mungkin butuh dalil ya. Tadi sudah ada dalil dari Habib Abu Bakar Al-Adni tentang analogi
Ya, Abu Lahab saja yang yang senang cuman saat Rasulullah lahir itu bisa diringankan, apalagi yang senang seumur hidup. Ini termasuk bentuk dalil bahwa peringatan Maulid itu sangat dianjurkan, bahkan bisa wajib, bisa jadi sunnah, tidak bisa jadi bid'ah, ya. Tuh, jadi bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, tapi tidak bisa menjadi bid'ah. Dalilnya ada banyak di sini, kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana taqabbal minna faqabbalna bisirril Fatihah. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Istaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan berkunjung ke rumah korban kebakaran yang kebetulan ini mirisnya satu keluarga penjual bubur yang korban kebakaran karena gas LPG. Pas kena pada api tiba-tiba gitu kaget terus lari. Enggak, digendong. Digendong sama ayah? Mana ayahnya? Namanya siapa ayahnya? Iwan siapa yo? Karena memang ada teman-teman, ada media, ada Pak Agus, ada pengusaha dan lain sebagainya. Itu titipan ini dari Unisma, tidak sangat banyak tapi moga-moga bermanfaat. Paling tidak ini bisa untuk memulai usaha baru. Dan nanti juga ada tambahan dari teman-teman dari Pak Agus ini, moga-moga ini bermanfaat. Dengan terima kasih. Terima kasih Bu Sadi. Salim. Yang kita berharap semoga itu bisa bermanfaat dan yang paling penting bantuan ini bisa menumbuhkan semangat yang bersangkutan untuk kembali bangkit, bekerja, bangkit untuk mencari bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang terakhir, kita semua jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu tidak akan pernah lekang oleh zaman. Terima kasih. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.